Halo para pecinta fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai modulus geser. Apa itu definisi modulus geser? Modulus geser adalah karakteristik elastisitas bahan terhadap tarikan atau dorongan gaya geser. Misalkan saja saya memiliki benda berbentuk balok. Nah, balok ini saya beri gaya geser, yaitu gaya yang sejajar bidang geser. Nah, ini bidang gesernya yang atas maupun bawah. Nah, ini saya kasih gaya sekali lagi sejajar bidang geser. Gaya ini F besarnya, yang bawah juga F. Maka tentu saja bidang atas ini akan bergeser relatif terhadap bidang bawah. Jadi akan menceng ke arah kanan, seperti itu. Nah, ada pengertian yang namanya stres geser, yaitu perbandingan antara gaya geser dengan luas bidang geser. Jadi ini bidang yang bergeser gitu ya. Sekali lagi, bidang yang bergeser ini dalam hal ini adalah bidang atas dengan bidang yang bawah, atau bidang atas dengan bidang alas. Nah, stres geser atau juga disebut sebagai tegangan geser, ini dilambangkan dengan huruf Yunani sigma, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ada pengertian juga mengenai strain geser atau regangan geser, yaitu perbandingan delta L dengan L0. Apa itu delta L? Delta L itu adalah pergeseran bidang atas relatif terhadap bawah, atau disebut juga pergeseran transversal. Nah, sedangkan L0 itu adalah jarak tegak lurus bidang geser atas dengan bawah. Nah, sedangkan modulus geser itu didefinisikan sebagai perbandingan stres geser dengan strain geser. Stres geser itu E per A, sedangkan strain geser delta L per R0. Sehingga kita mendapatkan rumus modulus geser itu adalah F kali L0 per delta L kali A. Di mana G ini adalah modulus geser yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Contoh soal nomor 1, ini ada dua gaya sama besar, F-nya 10 pangkat 5 Newton, bekerja pada dua sisi balok besi yang modulus gesernya 4 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa besar pergeseran sisi atas balok relatif terhadap alasnya. Yang kedua stres geser, yang ketiga adalah strain geser. Coba kita jawab dulu yang A. Di sini yang ditanyakan adalah besar pergeseran. Nah, kita tahu bahwa modulus geser tadi itu kan hasil kali gaya dengan L0 per delta L dikalikan dengan A. Jadi kalau kita mencari delta L, pergeseran bidang atas terhadap bawahnya itu adalah F dikalikan L0 dibagi dengan G dikalikan A. Lah, F-nya jelas sudah tahu dalam soal, yaitu 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini harus dikalikan L0. L0 itu adalah jarak tegak lurus bidang atas dengan bawah. Jadi jaraknya kalau kita lihat ini adalah 5 cm. 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan modulus geser ini sudah diketahui dalam soal, yaitu 4 kali 10 pangkat 10. Nah, sedangkan luas bidang geser itu adalah luasan yang sejajar dengan gaya geser. Jadi kalau kita lihat luasannya berapa yaitu ya. Jadi luasan di sini adalah 10 dikalikan dengan 20. Jadi 10 dikalikan 20 cm persegi. Boleh ditulis 200 cm persegi atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Jadi kita masukkan ke sini sekarang 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini hasilnya berarti kalau begitu 5 per 8 ya. Ini 5 per 8 dikali dengan, ini dicoret ya, 10 pangkat min 2 habis. Nah, terus kemudian ini dibagi itu, berarti 10 pangkat min 5. Nah, satuannya adalah meter. Seperti itu. Inilah jawabannya. Pertanyaannya B, stres geser. Nah, stres geser itu tadi adalah F dibagi A ya. Jadi F-nya itu sudah jelas di sini. 10 pangkat 5. Sedangkan luas bidang geser itu adalah tadi berapa ya? Kan tadi 20 dikalikan dengan 10. Jadi sekali lagi tadi kan 20 dikalikan dengan 10 cm kuadrat atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Jadi kalau gitu ini 2 kali 10 pangkat min 2 berarti hasilnya berapa ini ya? 10 pangkat 5 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya adalah 5 kali
pangkat 6. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. It's very easy problem. Sekarang pertanyaan yang C, kita ingat bahwa modulus geser itu adalah sigma dibagi dengan E. Jadi kalau kita mau mencari E berarti ya sigma dibagi dengan G. Lah sigmanya sudah ada itu, 5 kali 10 pangkat 6. Sedangkan modulus gesernya adalah 4 kali 10 pangkat 10. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 5/4 kali 10 pangkat min 4. Itulah jawabannya. It's very easy problem. Soal nomor 2. Salah satu kaki pemain sepak bola menginjak tanah seluas 21 cm persegi dan setebal 2 cm dengan gaya geser sebesar 42 Newton yang menyebabkan tanah tersebut berubah bentuk. Jika modulus geser tanah 2/3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat, maka hitung sudut geser tanah tersebut. Jadi kalau kakinya menginjak tanah, terus tanahnya itu menceng ke kanan karena gaya F misalkan gitu ya. Sudut pergeseran di sini theta itu bisa kita cari asalkan delta L per L0-nya itu sudah diketahui. Luas bidang gesernya sudah diketahui dalam soal, sedangkan L0-nya itu jarak tegak lurus antara bidang atas dengan bawah juga sudah diketahui. F-nya 42 Newton, modulus gesernya diketahui seperti ini. Nah, kita ingat tadi rumus modulus geser itu apa? Kan G sama dengan F dikalikan L0 per apa? Delta L dikalikan A, begitu kan ya? Nah, sekarang coba, ini saya bisa rumuskan. Delta L-nya saya taruh di ruas kiri, L0-nya juga saya taruh di ruas kiri. Jadi delta L di ruas kiri, L0-nya di ruas kiri juga. Jadi kalau begitu ini tinggal apa? F per yang ruas kanan, G dikalikan A. Seperti itu. Nah, delta L per L0. Delta L per L0, karena ini siku-siku. Ini kan sama aja dengan tan theta itu. Jadi kalau begitu, tan theta-nya itu adalah F per G dikalikan A. Nah, seperti itu. Jadi F-nya di situ sudah diketahui 42, sedangkan G-nya itu 2/3 kali 10 pangkat 4. Luasnya tadi sudah diketahui 21, 10 pangkat min 4. Sehingga ini hasilnya adalah 1/3. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Ternyata tan theta di sini berarti tan theta. Tan theta itu sama dengan 1/3. Berarti kalau 1/3 sudut istimewa ini ya, berarti tetanya adalah 30 derajat. Jadi kalau begitu sudut pergeseran bidang atas terhadap bawah itu adalah 30 derajat. It's very easy problem.